Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini, hari Kamis Februari, di bulan Februari kita kembali ke pembelajaran jarak jauh dalam rangka menyelamatkan, dalam rangka menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terkait dengan perkembangan yang terjadi masalah Omikron ini. Tetapi anak-anak, mari kita bersyukur karena kita senantiasa dalam nikmat Allah, semoga selalu sehat walafiat. Jangan lupa dalam situasi seperti ini untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di mana saja berada. Misalnya kita harus mencuci tangan, mengenakan atau memakai masker, menjaga jarak. Yang lebih penting lagi juga tetap menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga di rumah, dan jangan pergi ke kerumunan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada saat PTM kemarin di sekolah. Sekarang kita lakukan kegiatan pembelajaran ini dengan jarak jauh. Harapannya anak-anak di rumah juga senantiasa memahami apa yang akan disampaikan oleh Pak Ali, gitu ya. Nah, kita melanjutkan pada kegiatan pembelajaran di tema 7 sub tema 2 pembelajaran 5 tentang peristiwa-peristiwa heroik di sekitar ketika atau pasca atau setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar dan kalian harus tahu apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan negara kita itu diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, ketika kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita seluruh bangsa Indonesia, seluruh di pelosok negeri ini merasa senang, bersukacita, bersemangat, berbahagia karena kemerdekaan itu merupakan pintu bagi kita untuk bisa menjadi negara yang mandiri dan maju. Nah, ternyata anak-anak sekalian, setelah kita merdeka ada saja bangsa-bangsa di luar kita, terutama bangsa yang pernah menjajah itu ingin kembali lagi untuk menjajah. Nah, anak-anakku sekalian, semangat pantang mundur dalam rangka cinta tanah air bangsa Indonesia ini bisa kalian rasakan dari lagu yang benar-benar bersemangat, dengan tangga nada mayor. Lagu ini bisa kalian nyanyikan tentang Maju Tak Gentar. Jadi Maju Tak Gentar itu dinyanyikan penuh dengan semangat. Nah, misalnya di lirik pertama maju tak gentar membela yang benar,
kalian menyanyikan harus lebih semangat lagi. Nah, di lagu ini diciptakan oleh Simanjuntak. Kalian bisa mendapatkan lagu ini dengan lirik yang bermusik di YouTube insya Allah sudah banyak. Nah, anak-anakku sekalian, lagu ini bukan sekadar lagu, tetapi pembangun semangat nasionalisme perjuangan bangsa kita ya. Jadi pahlawan-pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat menjadi inspirasi bagi kita, pahlawan-pahlawan yang berjuang dengan gagah berani. Nah, ketika kamu sudah menyanyikan lagu di atas, cobalah kalian ayo bersama-sama meresapi ya. Setelah menyanyi, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ya, semangat apa yang kamu peroleh? Kemudian dari lirik lagu itu kira-kira semangat apa yang kalian bisa sampaikan di sini? Kemudian nada dan tempo yang digunakan apa? Pak Ali sudah tadi jelaskan. Apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jika kalian menjawab ya, coba jelaskan. Apa alasannya? Kan begitu. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita dicoba ya di rumah memeragakan gerakan-gerakan semangat para pejuang seperti para pejuang terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Di sini ada beberapa gerak ya. Gerak yang pertama, berjalan tegap ke depan. Jadi kalian bisa diiringi musik Maju Tak Gentar tadi ya. Kemudian gerakan kedua, mengayunkan gandewa ke depan lalu ditarik ke atas. Kalian ini bisa praktekkan di rumah. Kemudian berikutnya gerakan ketiga, berlari-lari kecil pandangan ke arah gandewa. Jadi karena masa PJJ ini tidak ada kelompok, maka kalian bisa melakukan sendiri seolah-olah gerakannya itu gerakan berkelompok. Kemudian gerakan 4, meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Nah, seperti ini ya. Sudah ada gambarnya, ada contohnya. Nah, itu. Nah, mari kita anak-anak pahami kembali tentang bagaimana para pahlawan berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti yang Pak Ali jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa negara kita itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kemerdekaan diproklamasikan oleh bangsa kita ya, oleh bangsa kita yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian disaksikan oleh tokoh-tokoh bangsa pada saat itu ya, dengan mengibarkan sangsaka merah putih, bendera kebangsaan kita. Nah, tetapi setelah kita merdeka, ternyata banyak bangsa-bangsa di dunia ini atau beberapa bangsa atau negara yang tidak setuju kalau negara kita, bangsa Indonesia ini merdeka. Alasannya apa? Karena negara kita sangat kaya anak-anak ya, kaya dengan berbagai rempah-rempah, kekayaan alamnya sangat melimpah. Sehingga Belanda dan Inggris itu ya yang bersekutu, kemudian juga banyak tentara Jepang yang di Indonesia tidak tahu bahwa negara kita itu merdeka dan menyerah telah kepada sekutu. Mereka juga kehilangan informasi ya bahwa negara kita itu sebenarnya sudah merdeka. Nah, Belanda datang lagi ke Indonesia itu membonceng Inggris ya. Kenapa Inggris? Karena Inggris itu adalah perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Nah, itu ya.
Kemudian tentara-tentara Inggris yang datang ke negara kita itu diberi nama Afnei, ya, yang dipimpin oleh Jenderal Philip Christison. Nah itu ya. Apa tugasnya Inggris? Tugas Inggris sebenarnya melucuti senjata tentara Jepang, sisanya yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama, tentara Jepang yang ada di Indonesia senjatanya itu dilucuti, dirampas, kemudian membebaskan tawanan, ya, tawanan perang sekutu. Nah, kedatangan Inggris itulah yang ternyata diboncengi oleh orang-orang Belanda, ya, orang-orang sipil Belanda. Orang-orang sipil Belanda itu disebut Nika, yang ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak menghormati lagi kedaulatan bangsa Indonesia yang telah merdeka, ya. Sehingga karena rakyat kita sudah juga tidak senang kepada Nica, maka perlawanan rakyat terjadi di mana-mana, gitu. Jadi perjuangan rakyat kita itu sebenarnya mempertahankan negara kita yang sudah merdeka, ya. Negara kita sudah merdeka, tetapi bangsa asing masih lagi ingin menguasai bangsa kita. Jadi perjuangan pada saat itu anak-anak terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu perlawanan secara fisik atau perang, ya. Kemudian yang kedua diplomasi. Nah, perlawanan fisik itu atau perang ya betul-betul menggunakan senjata. Terjadi saling kontak senjata, tembak menembak dan seterusnya. Kemudian untuk diplomasi itu dilakukan dengan perundingan, ya, perundingan. Maksudnya perundingan itu bernegosiasi seperti apa yang seharusnya. Nah, baik, beberapa pertempuran yang pecah yang terjadi saat-saat setelah bangsa kita diproklamasikan kemerdekaannya. Yang pertama dikenal dengan peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya, ya, tahun 1945. Sehingga pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, ya, secara nasional. Di Surabaya ditandai dengan perang yang berkecamuk yang dipimpin oleh tokoh yang benar-benar pemberani, yakni Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Di sanalah pihak musuh Jenderal Malabi, seorang pimpinan sekutu itu tewas, ya, tewas. Kemudian yang kedua, pertempuran Palagan Ambarawa. Ini terjadi di Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1945. Sehingga pada hari itu tanggal 15 Desember dikenal sebagai Hari Infanteri Nasional, ya. Ini terjadi mengapa? Karena sekutu memberikan senjata kepada tawanan-tawanan yang sudah dibebaskan, ya, untuk melawan kita. Nah itu, ya. Sehingga tokoh-tokoh yang berjuang pada perlawanan pertempuran Palagan Ambarawa itu adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemudian di Bandung pada tanggal 23 Maret 46 itu juga terjadi perang kecamuk lah, perlawanan yang diawali dari ultimatum sekutu bahwa minta senjata yang diperoleh dari Jepang supaya diserahkan ke sekutu. Tapi rakyat Bandung ya menolaknya. Bahkan mereka membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Maka saat itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api, ya, karena memang kota Bandung sedang dibakar agar sekutu tidak menguasai kota Bandung itu. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat itu ada Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, kemudian Suryadi Suryadharma. Kemudian peristiwa Medan Area itu terjadi 10 November 45. Mengapa? Karena orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal di sana adalah Ahmad Thohir.
Serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja. Nah, itu terjadi karena Belanda menduduki Jogja dan mempropagandakan bahwa TNI telah tiada, hancur TNI, itu kata Belanda. Sehingga saat itu tokoh penting yang terlibat adalah Letnan Kolonel Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, pada perjuangan diplomasi atau perundingan anak-anak itu dilaksanakan yang pertama perundingan Linggarjati. Ini terjadi pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati ya, di Linggarjati Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan itu negara kita diwakili oleh Sultan Syahrir, dari Belanda diwakili oleh Prof. Sigemerhon. Hasilnya, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, Sumatera. Wah, ini dianggap bahwa yang merdeka itu hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Nah, ini hasilnya. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer pada tanggal 21 Juli 47. Perundingan yang berikut yaitu perundingan Renville. Kenapa? Karena perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang terjadi pada 17 Januari tahun 48. Hasilnya, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Kemudian semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah negara sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Lagi-lagi, Belanda mengingkari isi perjanjian Renville, kemudian melakukan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember tahun 49. Kemudian melakukan lagi anak-anak perjanjian lagi, perundingan lagi, tanggal 17 April 49 bertempat di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen ya. Sehingga perjanjian ini juga dikenal dengan Rum-Rooyen. Hasilnya, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan KMB atau konferensi meja bundar. Nah, itulah beberapa peristiwa penting baik perlawanan fisik maupun perundingan yang dilaksanakan antara pemerintah negara Republik Indonesia pasca atau setelah kemerdekaannya dengan pihak sekutu atau Belanda dan Inggris ya. Yang banyak berperan adalah Belanda yang membonceng sekutu. Nah, mari kita berpikir anak-anak apa yang sudah Pak Ali jelaskan, coba cari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya, padahal kan sudah merdeka? Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Pak Ali sudah jelaskan. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya sudah dijelaskan. Nah, ini juga sudah dijelaskan tentang perjanjian Rum-Rooyen, kemudian agresi militer, ini juga sudah dilaksanakan. Nah, baik anak-anak, untuk 5 pertanyaan ini kalian tulis di buku tulis masing-masing, kemudian kalian cukup memfotokan hasilnya dan dikirim saja melalui WA grup kelas kita. Kemudian Pak Ali bisa membaca apa yang kalian telah lakukan. Kemudian ini juga ditulis tentang perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi yang telah dilakukan oleh pahlawan
pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu. Kemudian anak-anak sekalian yang saya hormati, selanjutnya kalian bisa melakukan percobaan tentang air yang mendidih, tentang perubahan wujud pada kalor ini dengan memerhatikan mengamati perubahan wujud benda dengan alat dan bahan yang sudah disebutkan di sini. Nah ya, kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya sampai selesai bersama Bapak Ibu dan orang tua di rumah. Kemudian kalian bisa bercerita tentang pengalamannya melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Lakukan satu percobaan saja di rumah yang dianggap gampang ya, sehingga kalian bisa mencoba tentang bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya kira pembelajaran hari ini ya, hari Kamis, Pak Ali cukupkan sekian. Selamat belajar di rumah dan mengerjakan hal-hal atau kegiatan menulis dan mencoba yang perlu dilakukan. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi harapannya pembelajaran akan kembali normal seperti biasa sehingga kita bisa belajar di sekolah kembali. Terima kasih, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu wali siswa di rumah untuk membantu putra-putrinya senantiasa belajar dengan giat, dan salam sukses, sehat semuanya. Kemudian Pak Ali akhiri sementara sampai di sini, kita jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.